itulah titik terakhir. Kita sudah 90% dalam posisi tidak hidup. Ya, teman saya yang meninggal ketika dipasangkan ventilator. Pandemi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kasus positif terus meningkat. Rumah sakit semakin penuh. Ada dari mereka yang terinfeksi sanggup untuk bertahan. Namun tidak sedikit yang harus meregang nyawa. Pemerintah menetapkan zona untuk mengindikasikan penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Tidak terkecuali Kabupaten Nunukan. Angka positif di Kabupaten Nunukan kurun waktu terakhir ini mengalami lonjakan, yang mengharuskan Satgas COVID-19 Kabupaten Nunukan menetapkan zona merah bagi daerah Kabupaten Nunukan beberapa waktu lalu. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Kesaksian mereka yang terinfeksi namun berhasil berjuang untuk sembuh menunjukkan bahwa COVID-19 sungguh ada dan nyata, bukan isapan jempol semata. Pengetahuan kita tentang terinfeksi COVID-19 itu berdasarkan hasil swab. Kita pas tahu kalau kita itu positif dari hasil swab itu. Awal kami dijemput dari Satgas COVID itu atas permintaan sendiri karena ada demam, ya ada demam, minta supaya dibawa ke rumah sakit untuk meminta kejelasan sebenarnya kami ini seperti apa gitu kan. Nah, setelah sampai di sana, kemudian kami dimasukkan di IGD-nya COVID. Yang pertama kita di IGD COVID. Nah di situ setelah itu kita dimasukkan ke satu ruangan, kalau di Nunukan namanya ruangan Cempaka. Di situ kita digabung. Karena di situ belum terindikasi mana yang COVID, mana yang tidak, mana yang positif, mana yang tidak. Nah, setelah nanti hasil swab itu keluar, baru kami dipisah. Ya, ada yang dimasukkan ke COVID dan ada yang, tetapi rata-rata semua yang masuk di itu semua rata-rata positif. Saya masuk itu mulai tanggal 20 Desember ya, 20 Desember dan saya keluar tanggal 28 Januari. Jadi sekitar 38 hari. Saya merasa justru ketika saya akan dipasangkan ventilator, saya merasa bahwa itu tidak bukan fase terakhir, tapi ternyata saya melihat teman saya yang meninggal ketika dipasangkan ventilator di ruang ICU itu, karena di ruang ICU cukup lama, ada sempat 3 daripada teman saya yang sama-sama di ruang ICU itu yang sempat meninggal, dan satu itu saya saksikan betul dipasangkan ventilator. Loh, saya nanya sama yang, Mas tadi kemarin itu kalau saya dipasangkan ventilator gitu ya? Oh iya, dia bilang. Saya kirain pasangkan ventilator di bangku sama mesin. Ternyata itulah titik terakhir. Kita sudah 90% dalam posisi tidak hidup. Sebenarnya kalau sudah ventilator. Saya nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ketika mau dipasang ventilator itu, posisi saya ngedrop sampai tekanan darah 40 gitu kan.
Mau dipasangkan ventilator, tiba-tiba dalam hitungan detik semua membaik. Jadi dokter kata kita tunggu 1 jam dulu. Kita tunggu 1 jam. Kalau ini terus membaik maka pemasangan ventilator dibatalkan. Keluarga kami sudah tanda tangan semua. Dan istri saya masih sempat nanya dalam posisi begitu sama saya, bagaimana kita mau pasang ventilator atau gimana? Saya tidak ngerti, ya sudah, saya serahkan kepada dokter dan keputusan keluarga. Jadi yang jelas yang pertama kita harus sama-sama waspada bahwa COVID itu ada. Nah, persoalan rasa dan sebagainya itu bervariasi. Pada seseorang itu beda-beda yang dia rasakan. Jadi tidak setiap orang itu sama, tidak. Jadi yang jelas kita bahwa COVID itu ada, kita harus waspada, kita harus menerapkan 5M itu. Supaya benar-benar kita tetap waspada bahwa COVID itu memang ada. Cuma persoalan bagaimana orang yang terinfeksi, bagaimana yang dia rasakan itu punya tidak sama setiap orang, ada yang berbeda-beda. Jadi yang jelas kita harus yakin, kita waspada bahwa COVID itu ada. Kita harus berhati-hati, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga instansi kita supaya tidak ada yang terinfeksi lagi. Cukuplah kami yang sudah terinfeksi ini sebagai pengalaman memberikan kewaspadaan kepada teman-teman bahwa tetaplah menjaga protokol kesehatan. Saya kira itu. Ingat saya kalau bukan di akhir bulan November, di awal bulan Desember, itu setelah hasil swab dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan saya terima dan dinyatakan positif. Sebenarnya saya tidak merasakan gejala yang parah, namun memang pada saat itu fisik saya terasa lemah, kemudian sendi-sendi saya itu sakit, sendi-sendi di lutut, setiap persendian terasa sakit, kemudian kadang-kadang batuk-batuk, ya, batuk berdahak, dan sempat juga kami mengalami demam, seperti itu. Alhamdulillah karena sudah terdaftar di tim COVID Kabupaten, dokter langsung menangani saya, datang ke rumah, kemudian diberikan arahan, dan selanjutnya diberikan vitamin, dan saya pun dianjurkan untuk setiap saat harus menjaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker, dan diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri. Bagi Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Nunukan, saya sebagai salah seorang yang pernah terinfeksi dengan COVID-19, meyakinkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sesungguhnya COVID-19 itu ada. Meskipun tidak nampak secara kasat mata, tetapi keberadaannya dipastikan sudah ada dengan gejala-gejala yang bermacam-macam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga diri. Kalau kita sudah menjaga diri, berarti juga kita akan menjaga orang lain. Insya Allah, kalau kita sudah berusaha menjaga jarak, kemudian setiap saat cuci tangan dan pakai masker, insya Allah itulah langkah awal untuk kita selalu menjaga diri agar terhindar dari COVID-19. Sebaiknya protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah mari sama-sama kita jalankan untuk kepentingan bersama, sehingga ke depan penularan COVID-19 ini bisa secepatnya ditangani. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di ruang kerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Muhammad Saleh. Dan saat ini juga kami akan sedikit mewawancarai terkait dengan COVID-19 di Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saat ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin kami sedikit ingin mengetahui terkait dengan adanya karyawan-karyawati, mohon maaf, adanya karyawan kami yang terpapar COVID-19 yang saat ini sudah dinyatakan sehat. Nah, untuk kepada teman-teman atau karyawan-karyawati di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, kami juga ingin mengetahui seperti apa sih, sejauh mana sih Bapak mengetahui terkait dengan adanya pejabat yang terpapar COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan ikut prihatin ya atas adanya karyawan kita yang terpapar COVID-19 di beberapa minggu yang lalu. Kita sebagai kepala kantor barangkali cukup prihatin dengan adanya ini. Terus selanjutnya barangkali ada menjadi perhatian kita semua bahwa COVID-19 itu ternyata ada, bukan tidak ada, ternyata ada. Artinya apa? Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Nah, sekarang buktinya sudah ada, terutama pada karyawan-karyawan kita yang ada sudah terpapar. Dan alhamdulillah sehat, artinya sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman agar segera berhati-hati, waspada terhadap COVID-19 sesuai dengan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021 tentang protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Nah, kita juga berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga besar Kementerian Agama, terutama di kantor Kementerian Agama, kemudian di KUA yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, untuk yang pertama mensosialisasikan, menjaga 5M itu, kemudian menyampaikan pula kepada masyarakat, apakah itu madrasah, majelis taklim, kemudian tokoh-tokoh agama, melalui media sosial, kemudian ketika ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbatas, itu kan kita sampaikan. Yang kedua, aksi kita sebagai pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, kita sudah menginstruksikan kepada bawahan-bawahan supaya di samping mensosialisasikan juga ada aksi kita. Apa aksi kita? Menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga 5M tadi. Jadi insya Allah dengan begitu kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik Pak. Baik, untuk pertanyaan kami yang terakhir Pak, kira-kira pesan-pesan Bapak khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan ini seperti apa Pak, biar terhindar dari terpapar dari COVID-19 ini? Ya. Mungkin ada 3 kata saja yang saya sampaikan. 1, mematuhi protokol kesehatan. 2, menguatkan imun, menjaga imun. Dan yang ketiga, menguatkan iman. Nah, itu. Insya Allah kalau tiga kalimat ini yang bisa diamalkan, insya Allah terhindar dari COVID-19. Baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup ya wawancara kita, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan atas apa yang sudah disampaikan, dan semoga ini menjadi perhatian khusus kita, dan khususnya bagi karyawan-karyawati kita di Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Dan marilah kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dengan penerapan 5M. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pendapat inilah yang penting untuk mengingatkan kita semua agar selalu mawas diri, sehingga terhindar dari bahaya COVID-19.
Mari menjaga diri kita dan keluarga agar tetap terhindar dari penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat.